Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang stunting atau kerdil. Telah hadir bersama kita programmer Gizi Dinas Kesehatan Kota Bau, Ibu Endang. Selamat pagi Bu Endang. Apa kabarnya? Ya, Ibu Endang, pagi ini kita akan bincang-bincang tentang stunting. Seperti mana diketahui bahwa stunting ini menjadi fokus pembangunan kesehatan di era Presiden Jokowi. Dan kebetulan sepertinya tahun depan ini Kota Bau akan menjadi salah satu fokus stunting dari beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja kita ke topik Bu Endang. Ibu Endang, bisa nggak diberi penjelasan stunting itu apa sebenarnya? Ya baik, makasih Pak Dokter. Jadi mungkin orang awam banyak yang belum mengerti apa itu stunting. Nah, stunting itu kalau menurut bahasanya gizi itu adalah artinya itu gagal tumbuh. Gagal tumbuh ini terutama bagi balita. Jadi sejak balita lahir itu kita sudah ukur panjang badannya sampai dia 5 tahun. Nah, jadi sepanjang lahir sampai 5 tahun itu kita pantau terus melalui posyandu untuk mengetahui pertumbuhan balita tersebut, apakah dia memiliki grafik pertumbuhan yang sesuai umurnya, ataukah dia terhambat, atau memang ada faktor yang menyebabkan dia tidak bisa bertumbuh secara normal. Oh, seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan berarti ada hubungannya dengan pertumbuhan ya. Iya, berarti program yang ada di puskesmas seperti SD, DTK juga bisa dipantau lewat situ ya? Bisa Pak, karena memang posyandu itu tujuannya kan untuk memantau selain pertumbuhan balita. Kita fokusnya di balita stunting ini. Jadi sasarannya untuk posyandu itu mulai dari ibu hamil dengan rutin memeriksakan kehamilannya pada saat dia bersalin dan sampai dia melahirkan maupun anaknya tumbuh sampai 5 tahun. Jadi anak ini dari lahir sampai 5 tahun terus dipantau pertumbuhan perkembangannya lewat posyandu. Ada lagi? Biasanya kalau selain posyandu? Bisa juga ke puskesmas ibunya tadi. Kalau memang di posyandu sarananya tidak memungkinkan, misal belum ada ruangan pemeriksaan, bisa dialihkan ke puskesmas. Baik, itu tadi ya. Jadi stunting ini atau yang biasa disebut kerdil ya? Iya. Itu adalah gagal tumbuh ya. Secara singkatnya seperti itu, gagal tumbuh. Oke, kemudian mungkin Bu Endang bisa menyampaikan kepada semua tentang stunting ini. Kenapa bisa terjadi stunting sebenarnya? Apa penyebabnya? Jadi begini, stunting itu tidak serta-merta timbul atau terjadi saat itu pada saat pembuahan. Jadi dia berentetan atau merupakan efek dari masa lalu. Ya, awalnya memang kita tahu pencegahannya itu dari ibu hamil. Ternyata tidak. Akar masalahnya itu dari remaja. Oh, dari remaja. Remaja itu harus kita buat supaya dia itu sehat Pak, tidak anemia yang utama, tidak kek atau kurang energi kronik. Ini kan untuk ibunya atau remajanya putrinya ya, karena dia kan merupakan calon ibu, pencetak generasi yang akan menghasilkan bayi-bayi yang kita usahakan tidak stunting di masa depan. Bayi-bayi berkualitas. Iya, gitu. Nah, kita punya program dari Dinas Kesehatan untuk memberikan tablet darah bagi remaja putri kita sejak SMP. Umur berapa itu? Umur 12 tahun. 12 tahun. Dia kita supply supaya kan kita tahu Pak, biasanya remaja itu mindsetnya harus langsing supaya dibilang cantik. Betul. Kita mau hapus mindset seperti itu. Karena apa? Karena ternyata dengan pola pikir mereka seperti itu, mereka akan menjaga pola makannya untuk tidak mengikuti anjuran gizi seimbang. Jadi mungkin jatuhnya nanti ke kek. Iya, seperti itu Pak. Karena apa? Asupan
baik dari segi zat gizi makro, terutama lagi yang mikro. Nah, yang mikro ini yang bisa mengakibatkan anemi yang berefek panjang. Seperti tadi Pak. Jadi sejak di remaja bila sudah anemi, dia akan menjadi ibu. Nah, pada saat menjadi ibu dalam kondisi anemi dan disertai kayak tadi, bagaimana dia bisa memenuhi nutrisi tubuhnya? Kalau kurang, tambah lagi dia hamil Pak. Anaknya nanti mau dapat apa? Jadi pola konsumsi makan dari remaja itu harus sesuai isi piringku ya? Iya, sesuai isi piringku. Kalau mau tahu teman-teman apa itu isi piringku, bisa dibuka di Google, ketik saja pencarian isi piring. Oh, jadi seperti itu. Jadi memang pencegahannya secara dini melalui berarti pentingnya pendirian posyandu remaja ya Bu? Sangat penting Pak, karena di situ akan diajarkan semuanya untuk persiapan mereka kalau menjadi calon ibu. Oh iya. Masyarakat. Berarti kalau saya tarik garis benang merahnya, jadi pendirian posyandu remaja di situ mulai diedukasi tentang gizinya, perilakunya, pola asupan ya, terus kesehatan reproduksinya sendiri. Sehingga pada saat mereka sedang menjadi ibu dan sedang mengandung atau hamil, tidak jatuh ke kondisi anemia maupun kek ya. Kek itu adalah apa itu kek? Kurang energi kronis. Dan biasanya dia terjadi memang dengan jangka yang panjang, tidak serta merta dia kek. Dari ciri-cirinya ibu kek ini apa salah satu yang paling sering gampang diketahui? Iya Pak, biasanya orang kalau sudah melihat, oh dia kurus, ini paling kurang gizi. Itu secara fisik. Namun ada yang paling cara sederhana yang bisa dilakukan itu dengan mengukur lingkar lengan atas. Oh, lingkar lengan atas. Iya, biasanya di tangan yang jarang dipakai kerja. Biasanya kan kita dominan kanan. Berarti yang diukur pas sebelah kiri. Oh, kiri. Jika dia kiri dominan, yang diukur kanan. Oh, jadi mencari lengan yang bukan dominan untuk aktivitas atau bekerja. Itu yang diukur. Jika ada standar 23,5 di bawah itu dia dikatakan 23,5 cm. Ya, jadi di bawah itu dikatakan kekurangan energi kronis. Atau mungkin orang bilang yang kurang gizi lah. Kurang gizi. Oh iya. Jadi gampang sekali sebenarnya kita mengukurnya seperti yang disampaikan Ibu Enda. Kalau ada pita ukurnya di rumah, terutama mungkin bagi kader sudah bisa mulai menerapkan ini. Kalau mengukur ibu hamil, lingkar lengan atasnya itu kurang dari 23,5 cm. Jadi itu bisa jatuh ke, seperti yang disampaikan juga Ibu Endang tadi, bahwa kondisi kek ini bisa menyebabkan anak kemungkinan akan stunting, resiko potensi nantinya pertumbuhannya, kemudian mungkin dia juga bisa ada masalah gizi ya Bu Endang ya. Kalau bumilnya kek biasanya potensinya ke masalah gizi ya. Jadi kita harus sudah warning ya. Betul Pak. Pada saat anemia dan kek tadi. Jadi itu tadi teman-teman semua kenapa bisa terjadi stunting itu. Jadi panjang ceritanya dari masa remajanya dulu, kemudian pada saat ibu hamil, kemudian pada saat setelah melahirkan. Kemudian itu tadi mungkin sekalian menjawab bagaimana cara menentukan stunting ya. Jadi kalau menentukan stunting apa? Kek tadi ya. Kalau cara menentukan stunting bagaimana Bu? Jadi stunting itu diukur dengan melihat panjang badan, pertumbuhan berat badan, tinggi badan bayi sampai balita setiap bulan. Jadi ada standar yang sudah ditetapkan oleh WHO. Jadi umur sekian, tingginya tuh harus segini, nggak boleh kurang. Jika kurang, artinya dia gagal tumbuh. Nah, ada faktor yang menyebabkan ini. Jadi itulah yang harus kita intervensi. Mayoritas adalah gizi, asupan gizi ya, nutrisi dalam tubuh ya. Dan memang nutrisi ini juga berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sangat penting Pak, untuk 5 tahun awal kehidupan. Jadi menentukan stunting itu sudah ada hitung-hitungannya sendiri ya, menurut WHO ada standarnya. Ya tinggal dicocokkan saja. Kalau kita ukur tinggi badan per umur ya. Jadi umur 1 bulan dan seterusnya itu tingginya minimal sekian. Ya, harusnya ada peningkatan karena itu berarti kan normal sama kayak tumbuhan. Setiap hari kan dia bertambah tumbuh tinggi. Itu sama. Kalau dia tidak bertambah tinggi itu
berarti ada sesuatu. Nah itu yang harus kita cari tahu Oke. penyebabnya. Kemudian dari tadi kita berbicara masalah stunting. Kira-kira sebenarnya dampak yang bagi si anak ini apa sih? Stunting ini bisa menyebabkan apa dia? Ini Pak ya, mungkin kalau di usia balita dampak stunting ini mungkin belum terlalu terasa. Belum terasa. Belum terasa, hanya ditahu bahwa dia itu hanya gagal tumbuh. Namun yang lebih penting itu adalah perkembangannya, kognitifnya. Dia akan mempengaruhi pertumbuhan sel otak. Nah, sel otak ini jika tidak sempurna di masa akan datang nih, si anak akan mengalami yang namanya ketidakmampuan untuk menimba ilmu seperti teman-teman yang lain. Mungkin ada yang bisa mengikuti pelajaran yang sama tapi pemahamannya tidak akan sama. Dia mungkin agak terlambat memahami sesuatu. Jadi kedepannya bisa dikaitkan dengan sumber daya SDM ya, kualitas manusia Indonesia. Ya. Oke. Mungkin fisiknya bisa bagus setelah diintervensi, tapi yang menjadi permanennya nih perkembangan otaknya Pak. Dia akan mengalami stagnan atau terlambat, terhenti untuk beberapa waktu karena kekurangan asupan gizi tadi untuk otak. Berarti dampaknya lebih ke otak ya. Iya. Otak ya, pusat yang menggerakkan seluruh tubuh kita untuk berpikir, untuk berkreasi itu terganggu ya otaknya. Sangat Dampaknya ke depan, ya. berarti dampaknya ini dampak jangka panjang ya. Panjang, Pak. Karena begini Pak, di masa 0 sampai 5 tahun kan belum bisa diukur. Anak itu kan hanya kita lihat dia sudah bisa jalan, bisa berdiri, bisa lari, tapi kita belum bisa ukur intelijensianya karena dia belum sekolah, belum masuk di lingkup pendidikan yang untuk menilai intelijensia tadi. Jadi setelah dia sekolah, baru kita bisa, oh iya ini akibat dulu dia stunting. Jadi memang ada efek berantai sampai ke masa depannya. Dan berpengaruh juga dengan tingkat sosial ekonominya kelak. Otomatis kan dia akan tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, yang lebih menghasilkan penghasilan yang besar. Kalau bahasa awamnya mungkin tell me ya, telat mikir. Ya. Jadi daya tangkapnya tuh rendah. Nah, Mungkin ini juga benang yang bisa menjadi pembeda stunting ya. Jadi ya tidak semua orang pendek itu stunting ya bisa dikatakan ya. Jadi stunting itu umumnya kita gunakan pada anak-anak balita bawah 5 tahun saja. Bawah 5 tahun. Karena itu untuk mendeteksi bahwa dia ada gagal tumbuh. Jadi dia perkembangannya tidak seperti orang normal iya. ya. Nah setelahnya itu sudah tidak bisa lagi katakan stunting. Cuma efek dari stuntingnya dia akan bawa seperti itu. Ini stunting ada pengaruhnya enggak terhadap genetik? Kalau stunting dengan genetik itu kecil sekali Pak. Kecil ya. Sebenarnya, ada tapi kecil iya. Ya. Kalau genetik diperbaiki dengan gizi dia tidak akan terbawa. Berarti lebih ke nutrisi, ke gizi, faktor dia ke asupan. faktor nutrisinya. Gitu ya, terima kasih ya. Jadi itu tadi dampak stunting dan pada bayi mungkin memang belum anak-anak belum kelihatan, tetapi pada seiring dengan berjalannya waktu itu akan kelihatan dampak-dampak dari stunting. Salah satunya yang paling kelihatan adalah dari faktor pertumbuhan perkembangannya otaknya ya, fungsi dari otaknya. Jadi ada yang mungkin orang lain cepat tanggap, dia pertumbuhan juga karena saraf-saraf juga di otak itu banyak, mungkin telat mikir, kemudian prestasinya di sekolah mungkin dalam semua segi selain dia kognitif di dalam intelektualnya juga dari segi motorik. Motorik juga terganggu ya. Tidak terlalu lincah. Dalam hal olahraga juga prestasinya tidak bagus. Jadi itu tadi betapa pentingnya stunting ini kita cegah di awal ya. Jadi bukan pada saat hamil sebenarnya, tetapi melalui remaja ya. Dari remaja pentingnya diberikan edukasi tentang pentingnya nutrisi dalam tubuh. Jadi berarti jangan diet sembarang tanpa petunjuk atau bimbingan yang jelas, sehingga mungkin jatuhnya kekek ya. Iya, malah kalau saya sebagai istilahnya programmer di sini dari remaja itu sebenarnya nggak usah diet. Jangan diet. Sesuaikan saja dengan isi piringmu. Iya, karena aktivitas mereka kan cukup tinggi. Iya. Dan dia memerlukan banyak asupan
asupan. Jadi Asupan kalau gizi. dia diet sudah asupan tinggi, jelas dia akan kekurangan. Jadi memang faktor nutrisi dalam tubuh ini mempengaruhi metabolisme, sangat mempengaruhi. Jadi kalau ada yang gampang mengantuk, cepat lelah, sering pusing, itu juga bisa Sudah dari efek asupan dari kekurangan nutrisi dalam tubuh, yang tubuhnya sudah mulai lemas, loyo. Ya, kemudian barangkali ini menjadi pertanyaan saya yang terakhir, Bunda, tentang apa pencegahan stunting dan strategi dari dinas kesehatan ke depan untuk menurunkan angka stunting. Jadi kita dalam intervensi strategi ini kita mengelompokkan berdasarkan usia sasaran. Jadi untuk remaja kita fokusnya ke nutrisi gizi dan pemberian tablet tambah darah pada SMP, remaja ke SMP. Jadi itu kita sudah kerjasama dengan teman-teman seluruh teman-teman di seluruh puskesmas untuk membagikan tablet tambah darah bagi remaja putri yang wajib diminum setiap minggu sepanjang tahun. Nah, itu untuk remaja. Untuk ibu hamil, kita juga memberikan tablet tambah darah, yaitu minimal 90 tablet sebelum hamil. Jadi sejak trimester awal pertama hamil sampai 9 bulan, minimal dia sudah mengkonsumsi 90 tablet tambah darah. Kita edukasi, kita alhamdulillah jika terjadi yang namanya CAN, kita ada pemberian namanya Pak Biskuit hamil, di mana isinya itu sangat bagus karena sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, asam folatnya tinggi untuk pembentukan otak bayi, Iya. dan juga zat gizi mikro yang sudah disesuaikan dengan kondisi ibu. Jadi ada tata cara makannya, sehari berapa biskuit sampai dia lepas dari keknya hingga melahirkan. Nah, pada saat dia lahir bayinya, jika terjadi yang namanya stunting, kita edukasi lagi untuk pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. 6 bulan Iya, pertama. Iya, 6 bulan pertama. Sampai dia lolos 6 bulan pertama, kita edukasi lagi dengan pemberian makanan untuk bayi secara bertahap dari 6 bulan, 9 bulan, 12 Selain bulan. ASI. Selain ASI tetap sampai 2 tahun. Asinya sampai 2 tahun, cuma ditambah dengan makanan pendamping, Iya. makanan tambahannya. Mulai di sapi, sekarang kita diperkenalkan makanan dewasa, dewasa. Nasi? Pemberiannya bertahap dari bentuk yang paling sederhana yang kayak bubur halus. Oh, bubur halus dulu. Di konsistensinya mulai dari Bisa di encer. blender ya? Sebaiknya dia di ini gunakan saringan. Saringan. Nah, blender juga bisa kalau memang ibunya mungkin ada bulu-bulu waktu. Intinya bubur saring yang cukup halus Iya. ya? Yang jelas kita kasih bertahap dengan kemampuan alat cerna bayi tadi. Oh, 6 bulan pertama janganlah diberikan yang agak padat. ya agak keras. Belum siap alat cernanya, itu bisa mengganggu juga penyerapan nutrisi. Ya, pencernaannya ya. Nah, pada saat dia sudah setahun mulailah diberikan makanan orang dewasa atau orang tua dengan porsi yang menyesuaikan lagi kemampuan anak, tidak langsung juga serta merta harus banyak kayak kita enggak. Jadi bisa dari sepertiga porsi orang dewasa, nanti ditingkatkan di umur 1,5 tahun jadi 1/2-nya, 3/4-nya. Oh, seperti itu. Iya. Pencegahan penyakit. Kemudian ada apa kira-kira upaya dari dinas kesehatan atau strategi untuk menurunkan tadi yang pemberian itu ya, salah satunya biskuit. Iya. Jadi kita setiap bulan menerima informasi peraturan dari puskesmas itu kita tindak lanjuti. Oh, tidak. Jika ada hasilnya bayi yang bermasalah gizi kelihatan kuning, mulai dari minggu 2 SD bahasa gizinya ya, minggu 2 standar definisi itu kita akan pantau, kita akan datangi, kita dikunjungi, edukasi ke rumah, edukasi ibunya, ya. bagaimana nanti efeknya kita jelaskan. Kasihan anaknya kalau begini terus. Dan alhamdulillah dari beberapa orang tua yang kita datangi responnya cukup bagus, malah dia sangat senang kita sampaikan seperti penyampaian tentang efeknya tadi, dampaknya. Dan alhamdulillah ibunya suka. Oh, suka ya. Iya, senang dengan kalau kita memang ada perhatian ke anak. Cuma kadang ada juga permasalahan yang di luar kami Pak Dinas Kesehatan. Karena kan kita tahu masalah gizi ini kan bukan murni dari kesehatan, bukan murni dari gizinya. Oh, iya. Ada juga mempengaruhi dari faktor sosial lainnya kayak
JKN-nya. Iya. Kadang kita mau merujuk orangnya mau, tapi kasihan terpikir lagi biayanya bagaimana. Karena tidak ada kartu. Tidak ada kartu BPJS. Atau JKN tadi. Oh, iya. Jadi memang kalau mau secara global mau mengobati penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gizi itu tidak serta-merta hanya kita saja. Serta-merta hanya petugas-petugas gizi Iya. atau intervensi gizinya. Intervensi gizi ataupun kesehatannya saja. Butuh dukungan pihak Lintas lainnya sektor, lintas terkait. dari pertaniannya untuk ketahanan pangan rumah tangga, Hmm. dinas sosial, Sosial. untuk kesertaan JKN dan lain-lain. Bantuan-bantuannya, Iya. kalau misalnya mohon maaf ekonominya juga bawah, mungkin bisa dibantu dengan Karena begini, bantuan Pak, pangan ya. begini dok, kemarin kita datang itu rata-rata permasalahan gizi orang-orang yang tidak mampu dalam tanda kutip. Dia memang kelihatannya tidak seperti itu, tapi kasihan dia ternyata tinggal di rumah orang tua, bukan rumah sendiri karena suaminya pergi merantau mencari. Terus ada juga yang satu rumah, ada beberapa kakak di dalam. Jadi memang kompleks masalahnya kalau kita mau pikirkan hanya masalah gizinya tidak akan selesai. Oh ya, jadi itulah tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Endah, programmer gizi Dinas Kesehatan Kota Bogor tentang stunting. Jadi sudah disimak tadi bersama-sama, mulai dari apa pengertian dari stunting itu, kemudian kenapa bisa terjadi stunting, kemudian bagaimana dampaknya pada kehidupan anak itu sendiri, kapan mulai pencegahannya, kemudian juga strategi pencegahan dari Dinas Kesehatan dan strategi yang untuk menurunkan angka stunting itu sendiri. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan Bu Endang, bahwa stunting ini untuk pencegahannya itu bisa dari pada saat usia remaja putri terutama, bagaimana kembali lagi kepada pengaktifan posyandu remaja di wilayahnya. Jadi posyandu remaja ini penting karena pada saat tahap itu akan diberikan edukasi-edukasi. Memang si sasarannya ini mungkin belum hamil, tetapi untuk persiapan pada masa kehamilan ya, bilangnya. Itu pada masa kehamilannya diberikan edukasi pentingnya asupan nutrisi yang baik, kemudian pentingnya mengkonsumsi atau mencegah anemia, karena hal-hal itu bisa nantinya pada saat juga hamil ada risiko tinggi dan berpotensi melahirkan anak yang stunting seperti itu. Jadi pada ibu-ibu yang dalam tanda kutip kurus itu harus mulai di warning ya, diberikan perhatian agar dideteksi secara dini masalahnya, karena itu akan berpotensi pada anak yang akan dilahirkan. Stunting ini sendiri itu bisa menurunkan kualitas manusia Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian semua, mari bersama kita cegah stunting ini dengan segera. Bagi Anda remaja putri bisa mengunjungi posyandu remaja di wilayahnya. Kemudian bagi Anda calon ibu juga sama. Kemudian bagi Anda yang sudah menikah, segera melakukan, bisa berkonsultasi ke puskesmas, tanya-tanya persiapan untuk kehamilannya. Kemudian juga kalau ada ibu hamil, itu juga bisa berkonsultasi dengan dokter atau petugas yang ada di puskesmas. Baik, terima kasih Bu Endah atas kesempatannya, atas waktunya pada hari ini. Diskusi atau ngobrol bareng kita pada hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu. Saya kira itu saja video pada kesempatan ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share sehingga kami dapat termotivasi untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.
Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.